Kami ingatkan Anda, wahai Azir Ubaidillah, di antara kejujuran kami kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang membuat kami semangat membongkar khurafat-khurafat yang ada kepada bos-bos kamu itu, Ba'alawi. Kejujuran kami kepada Allah dan Rasulnya membongkar nasab-nasab mereka yang palsu itu. Yang dimana di Arab Saudi saja, setiap kali orang mengaku durian Nabi harus tes DNA agar dia dilindungi. Di Indonesia bisa haram DNA itu. Tapi Anda tetap buta dalam masalah ini, wahai Azir Ubaidillah. Anda terus langsung memfitnah Kiai Abbas, menyampaikan sebuah perkataan di tengah umum, terjadinya fitnah. Terus Habib-Habib selama ini yang menyampaikan khurafatnya, leluhurnya bisa terbang ke langit, bisa menurunkan rantai emas, bisa menahan matahari. Anda diam, wahai Azir Ubaidillah. Anda diam, membisu. Saya tidak pernah mendengar video Anda tentang mentahdir, mentabdi Habib-Habib yang menyampaikan di tengah umat, menyesatkan umat, adanya pesawat mundur, adanya orang makan di dalam kuburan, sudah ratusan tahun meninggal, digali, dia lagi makan dalam kuburan. Anda membisu, wahai Azir Ubaidillah. Wallahi akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, wahai Azir Ubaidillah. Anda lebih parah daripada orang-orang awam yang bodoh. Karena Anda tahu kebenaran, tapi Anda menutup-nutupi kebenaran. Ketika saya mengatakan kuburan Hud itu palsu, Ba'alawi ritual tiap bulan Sa'ban, mereka mengawali dari sebuah masjid, terus mengakhiri di kuburannya Hud dengan meneriaki, Yahud, Yahud, Yahud. Ini ajaran apa? Kenapa Anda tidak sampaikan di depan umat, wahai Azir Ubaidillah? Bertobatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mendengar Azir Ubaidillah berapi-api membela Ba'alawi dengan menjatuhkan Kiai Abbas Buntet hafidhallahu ta'ala, dengan menuduh Kiai Abbas telah merendahkan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berapi-api sekali membela karomahnya Abdullah Al-Haddad dengan merendahkan Kiai Abbas. Jawaban pertama dari saya, teman-teman, bahwasanya Azir Ubaidillah dia sudah benar-benar taklid, tidak adil lagi dalam menimbang sebuah masalah yang terjadi di tengah umat saat ini. Menuduh Kiai Abbas membawa kalam-kalamnya Abdullah Al-Haddad yang seharusnya kalam itu hanya diperuntukkan untuk murid-muridnya Abdullah Al-Haddad, yang tidak semua disampaikan ke umat, akan terjadi fitnah yang besar. Baik, orang seperti ini sebenarnya, teman-teman, taklid buta, ta'assub buta terhadap suatu kaum, mau salah benar, tidak ada lagi sifat ingkarul munkar terhadap kaum yang dibela sama Azir Ubaidillah. Saya mau bertanya kepada Anda, wahai Azir Ubaidillah, ketika Habib Syekh datang ke Tarim, mengatakan siapa saja yang lewat di jalan menuju ke kuburannya Abdullah Al-Haddad itu akan seperti jalan-jalan menuju ke jalan-jalan surga. Apakah ini ajaran di dalam Islam? Mana riwayat, mana athar kaulnya para ulama fuqaha tentang adanya jalan-jalan surga di Tarim? Tolong dijawab. Setahu saya yang ada Raudhatun min Riyadil Jannah itu hanya ada di Madinah. Selain itu nggak ada lagi. Terus
Yang lebih parahnya lagi, si Ajir Ubaidillah ini saking taklid butanya merendahkan Kiai Abbas dengan mengatakan Kiai Abbas membawa kaul-kaul wali yang seharusnya kaul itu tidak boleh disampaikan di depan umum, bisa terjadi fitnah. Menganggap Kiai Abbas adalah tukang fitnah secara tidak langsung. Saya katakan kepada Anda, wahai Ajir Ubaidillah, Andalah yang tukang fitnah. Anda kalau jahil murakkab, tidak usah terlalu fanatik buta kepada orang-orang yang sudah membodoh-bodohi masyarakat di Indonesia. Terus yang kedua, teman-teman, menuduh Kiai Abbas menyampaikan hal-hal di depan umum yang itu adalah perkataan wali yang seharusnya tidak boleh disampaikan, akan terjadinya fitnah. Pertanyaan saya kepada Anda, Habib-habib selama ini yang mengatakan turunnya rantai emas dari langit, Mi'raj 70 kali, mereka bisa memadamkan api neraka, bukankah ini adalah kaul yang harus tidak boleh disampaikan di depan umat? Habib bisa memadamkan api neraka dengan kelincihnya, jari kelincihnya. Kaul seperti ini, wahai Ajir Ubaidillah, tidak boleh disampaikan di depan umat karena akan terjadi fitnah. Nyatanya sekarang menjadi fitnah kan? Masyarakat jadi tidak percaya lagi dengan Ba'alawi. Jadi ejekan. Jadi hujatan. Mana mungkin ada seorang Habib bisa memadamkan api neraka dengan jari kelincinya? Padahal Nabi saja diperlihatkan neraka jahanam. Nabi begitu gemetar melihat siksaan dalam api neraka jahanam. Bagaimana mungkin ada seorang Habib lebih tinggi makomnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memadamkan api neraka dengan jari kelincinya? Tolong dijawab wahai Ajir Ubaidillah. Terus lagi, Habib-habib bercerita di mimbar-mimbar mereka untuk mendaweri masyarakat. Adanya Habib yang lagi makan pisang goreng, yang lagi makan semangka, minum kopi di dalam kuburan. Pas digali oleh tukang gali kubur, sudah ratusan tahun Habib itu meninggal. Apakah ini bukan fitnah di tengah masyarakat menyampaikan perbuatan-perbuatan wali? Dengan banggahnya mereka para habaib menyampaikan di depan umum. Mereka sudah tidak ada lagi jaga, wah ini kalau disampaikan bisa jadi fitnah, berbahaya untuk umat. Tapi kenapa pas Kiai Abbas membacakan kitabnya Abdullah Al-Haddad, masalah arwah yang menyalami Abdullah Al-Haddad, arwah-arwah menyalami dia, kamu mengatakan perkataan ini tidak boleh disampaikan di depan umum, akan terjadi fitnah. Seakan-akan Gus Abbas pembuat fitnah. Ajir Ubaidillah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda jahil murakkab, belajarlah dulu. Kalau Anda sakit, ke rumah sakit saja. Dan seterusnya, ketika Habib berteriak di mimbar mengatakan ada Habib Abu Bakar Al-Adani menurunkan hujan susu di Aden yang sampai detik ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, hujan susu itu turun di Aden. Sampai saya datang sendiri di Yaman, saya tanya orang Aden tentang hujan susu yang turun di Aden. Sampai detik ini mereka menjawab tidak pernah ada hujan susu. Malah yang kita bertanya tentang hujan susu dibilang gila. Tapi Habib berlomba-lomba, mereka sangat berani menyampaikan di depan umat. Kalaulah ini perbuatan wali, tidak boleh disampaikan di depan umum seperti Anda memfitnah Gus Abbas. Tidak semua perkataan kita sampaikan di depan umum, akan terjadinya fitnah. Terus Habib-habib yang menyampaikan turunnya hujan susu di Aden, apakah itu juga bukan perbuatan wali yang seharusnya tidak boleh disampaikan di depan umat agar tidak terjadi adanya fitnah, hujatan? Nyatanya sekarang masalah hujan susu itu jadi hujatan di tengah masyarakat, jadi fitnah.
Kenapa Anda tidak menegur Habib-Habib yang melakukan itu? Wahai Azir Ubaidillah, buka otak dan hati Anda. Sehatlah dalam beragama. Jangan Anda belajar, Anda malah tambah murakkab, tambah jahil murakkab dalam ilmu Anda. Kiai Abbas cuma hanya membahas kitab-kitabnya Abdullah bin Al-Haddad yang menyesatkan umat. Bagaimana mungkin arwah-arwah yang bangun menyalami Abdullah Al-Haddad, mengalahkan makomnya Nabi SAW. Terus Anda seenaknya mengatakan, oh si Gus Abbas telah menyampaikan perkataan wali di tengah umum yang dimana akan menjadi fitnah. Terus Habib-Habib selama ini yang menyampaikan kewalian-kewalian leluhur dan hati Anda. Sehatlah dalam beragama. Jangan Anda belajar, Anda malah tambah murakkab, tambah jahil murakkab dalam ilmu Anda. Kiai Abbas cuma hanya membahas kitab-kitabnya Abdullah bin Al-Haddad yang menyesatkan umat. Bagaimana mungkin arwah-arwah yang bangun menyalami Abdullah Al-Haddad, mengalahkan makomnya Nabi SAW. Terus Anda seenaknya mengatakan, oh si Gus Abbas telah menyampaikan perkataan wali di tengah umum yang dimana akan menjadi fitnah. Terus Habib-Habib selama ini yang menyampaikan kewalian-kewalian leluhurnya dengan mengatakan menurunkan hujan susu, memadamkan api neraka jahanam. Adanya yang makan pisang goreng di dalam kuburan. Anda kenapa tidak mentahdir dan tidak mentabdik mereka? Tidak menjarah mereka. Wahai Habib, ini tidak boleh sampaikan di depan umum. Ini akan terjadi fitnah. Kemana Anda wahai Azir Ubaidillah? Insaflah. Anda mengatakan harus adil. Adil yang mana yang Anda pertahankan? Adil yang mana? Di mana Abdullah Al-Haddad, bayangkan saking tingginya dari makamnya Nabi SAW, bukan hanya perkataannya Gus Abbas yang mengatakan roh-roh menyalami Abdullah Al-Haddad, tapi di dalam kitab-kitab mereka yang Anda harus ketahui juga syahadatnya ditambah dengan Abdullah Al-Haddad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa ana Abdullah bin Alwi Al-Haddad Rasulullah. Itu juga kan kesesatan wahai Azir Ubaidillah. Anda kemana? Kenapa Anda hanya membawa perkataannya Gus Abbas? Dia membahas tentang kesesatan-kesesatannya Abdullah Al-Haddad, terus Anda menghukumi Gus Abbas telah menyampaikan perkataan-perkataan wali yang dimana itu hanya boleh disampaikan hanya di depan murid saja, segelintir orang saja, tidak boleh disampaikan di depan umum. Akan terjadi fitnah yang besar, perbuatan fitnah yang besar. Saking bodohnya lagi Anda mengatakan Abdullah Al-Haddad orangnya sangat lembut. Jelas-jelas syahadatnya dijadikan syahadat yang ketiga di dalam kitab mereka. Anda kemana wahai Azir Ubaidillah? Jangan pakai gaya halal indakum wa haram indana. Segala sesuatu seakan-akan kalian yang paling semuanya boleh, baru kami tidak boleh. Ya Anda tidak insaf dong. Anda tidak insaf. Ya Anda harus ketahui wahai Azir Ubaidillah, Anda itu harus cermat melihat kesesatan yang sesungguhnya yang ada di Indonesia ini. Jangan mentang-mentang belajar sama Habib, terus Anda taklid buta sama mereka. Laki-laki yang kita hanya bisa taklid itu, hai Azir Ubaidillah, hanya orang yang ada di dalam kuburan di Madinah. Hanya itu saja yang kita boleh taklid. Selain itu, boleh kita mendengar perkataannya, boleh kita menolaknya. Kalau Anda ini sudah terlalu berlebihan. Saya perhatikan video-video Anda di YouTube
Seakan-akan Anda itu tetap gigih membela kesesatan habaib, mencari-cari perkataannya kiai yang mencela habaib, terus Anda dengan kata-kata lembut, kata-kata yang sopan santun Anda paparkan di depan masyarakat. Padahal sejatinya itu adalah kedustaan. Kamu tahu kebenaran, wahai Azir Ubaidillah. Kamu tahu kebenaran dan kamu tahu kesesatan. Wa ma ba'dal haq ila dhalal, ya wahai Azir Ubaidillah. Mana mungkin kamu campur adukan kebenaran dengan lembutnya kamu menyampaikan, kamu rinci. Terus kamu lupa diri bagaimana kesesatan habaib-habaib yang ada di Indonesia. Ketika ada habib yang bercerita di mimbar mengatakan pesawat di Solo dimundurkan oleh Habib, kamu diam saja, tidak mau kamu bahas. Kamu tidak sampaikan kepada umat, wahai manusia, tidak ada pesawat mundur, Habib bohong. Kenapa Anda tidak sampaikan? Ketika Kiai Abbas menyampaikan satu kali di mimbar, Anda selalu coba-coba untuk menutup-nutupi kesalahannya para habaib dengan menghajar, menjarah, mentabdi orang-orang yang coba-coba membongkar kesesatannya habaib. Insaflah wahai Azir Ubaidillah. Tidak boleh Anda taklid buta dengan melupakan semua dongeng-dongeng khurafat yang menyesatkan yang ada di Indonesia yang diperbuat oleh habaib. Anda harus insaf, harus jujur di dalam menegakkan agama Allah ini. Kami ingatkan Anda wahai Azir Ubaidillah, di antara kejujuran kami kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang membuat kami semangat membongkar khurafat-khurafat yang ada kepada bos-bos kamu itu, Ba'alawi. Kejujuran kami kepada Allah dan Rasulnya membongkar nasab-nasab mereka yang palsu itu. Yang dimana di Arab Saudi saja, setiap kali orang mengaku durian Nabi harus tes DNA agar dia dilindungi. Di Indonesia bisa haram DNA itu. Tapi Anda tetap buta dalam masalah ini, wahai Azir Ubaidillah. Bagaimana mungkin Kiai Abbas menyampaikan kepada umat khurafat ini sangat bahaya, makomnya Nabi tidak boleh mengatakan lebih tinggi dari makomnya wali. Anda terus langsung memfitnah Kiai Abbas menyampaikan sebuah perkataan di tengah umum, terjadinya fitnah. Terus Habib-Habib selama ini yang menyampaikan khurafatnya, leluhurnya bisa terbang ke langit, bisa menurunkan rantai emas, bisa menahan matahari. Anda diam wahai Azir Ubaidillah. Anda diam, membisu. Saya tidak pernah mendengar video Anda tentang mentahdir, mentabdi Habib-Habib yang menyampaikan di tengah umat, menyesatkan umat, adanya pesawat mundur, adanya orang makan di dalam kuburan, sudah ratusan tahun meninggal, digali, dia lagi makan dalam kuburan. Anda membisu wahai Azir Ubaidillah. Wallahi akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawab apa yang Anda bela. Jangan Anda buta wahai Azir Ubaidillah. Jangan Anda buta. Selama ini Anda membela terus kesesatan tuanmu. Dengan begitu hikmahnya dia menyampaikan, begitu sopan santunnya dia menyampaikan, seakan-akan itu kebenaran dibaluti dengan menutupnya kedustaan. Anda kemana wahai Azir Ubaidillah? Hal-hal seperti ini tersesat umat gara-gara perbuatannya habaib. Habib-Habib juga menyampaikan apa wahai Azir Ubaidillah? Anda harus dengar dengan telinga dan hatimu. Wali kutubnya Habib memegang payudara perempuan itu dianggap tidak berdosa. Dan wanita yang dipegang itu dia akan hilang rasa nafsunya. Anda tidak mentahdir mereka, tidak mentabdi mereka, tidak menjarah mereka.
Wahai Habib, ini kitab-kitab khurafat seperti ini, mana mungkin ada wali kutub memegang payudara perempuan? Anda mana pernah kasih tahu? Mana Anda pernah mengingatkan umat tentang kesesatannya Ba'alawi ini? Hah? Ada perkataannya Kiai Imad, Anda mengatakan Kiai Imad begini dengan begitu sopannya Anda menyampaikan di YouTube Anda. Begitu pintarnya Anda mengatakan di depan umat, oh ini Kiai telah menghina Habib, durian Nabi, membawa kitab-kitab khurafatnya Ba'alawi. Wallahi Anda akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai Ubaidillah. Hati-hati wahai Azir Ubaidillah. Anda lebih parah daripada orang-orang awam yang bodoh. Karena Anda tahu kebenaran tapi Anda menutup-nutupi kebenaran. Yang lebih parahnya Anda membela lagi kebodohan. Itu sangat bahaya wahai Azir Ubaidillah. Hah? Sangat bahaya. Ketika saya mengatakan Ba'alawi telah membuat ritual di Tarim, itu kuburan Hud, itu kuburan palsu wahai Azir Ubaidillah. Kuburan Hud itu kuburan palsu. Riwayat Ali radhiyallahu anhu hanya satu orang yang membawa riwayat itu. Dan para ulama sepakat mendoibkan riwayat itu tentang adanya satu laki-laki datang kepada Ali musafir dari Yaman, dan terus Ali bertanya kepada musafir ini, apakah kamu tinggal di Hadramaut? Iya. Saya pernah mendengar, kata Ali, di sana ada kuburannya Nabi Hud. Tempatnya di sana banyak pohon sidr dan tanahnya merah kemerahan. Tapi ternyata riwayat itu dicek oleh para ulama adalah riwayat palsu. Tidak bisa dijadikan pertanggungjawaban karena yang membawa hanya satu orang riwayat itu. Hah? Ketika saya mengatakan kuburan Hud itu palsu, Ba'alawi ritual tiap bulan Sa'ban, mereka mengawali dari sebuah masjid, terus mengakhiri di kuburannya Hud dengan meneriaki Yahud, Yahud, Yahud. Ini ajaran apa? Kenapa Anda tidak sampaikan di depan umat wahai Azir Ubaidillah? Hah? Kenapa Anda tidak sampaikan? Kenapa Anda tidak sampaikan di depan umat? Apakah Ba'alawi lebih Yaman daripada orang-orang Yaman? Yang lebih parahnya, Anda bisa membela khurafat yang menyesatkan ini di Yaman, di Tarim. Padahal Ba'alawi sendiri pendatang di Tarim itu. Mereka bukan asli dari Tarim. Mereka pendatang, tinggal di Tarim. Mereka mengambil tanah-tanahnya At-Tamimi di Tarim itu. Mereka kuasai tanah-tanahnya At-Tamimi di Tarim. Bukan tanah asli nenek moyang mereka, leluhur mereka. Itu tanahnya orang di Tarim itu. Mereka pendatang tinggal di Tarim, bukan asli Yaman. Bisa mencaploki tanah orang. Yang lebih parahnya, mereka lebih tahu kalau ada kuburan Hud. Pendatang kok bisa tahu ada kuburan Hud di situ. Akal sehat Anda itu kemana? Baru Anda sekarang berkoar-koar, membela kesesatannya Ba'alawi, kitab-kitabnya Abdullah Al-Haddad. Sadarlah wahai Azir Ubaidillah. Sadarlah. Wallahi Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang seperti itu ceritanya Azir Ubaidillah. Tidak ada. Kenapa Arab Saudi menyuruh tes DNA? Alasannya apa? Agar dijamin hidup mereka, dikasih hak-hak mereka dari negara. Kalau seandainya di Indonesia ini mereka berani tes DNA habaib dan terbukti mereka J1, insya Allah mereka akan dijamin oleh negara, akan dihargai. Nyatanya di Maroko itu durian Nabi dihargai karena J1. Begitu. Tidak ada orang yang tidak mau menginginkan kebenaran wahai Azir Ubaidillah. Semua orang inginkan kebenaran. Tapi kebatilan di depan mata kita ini jelas. Anda menutup-nutupi dengan kata-kata hikmah, membela Ba'alawi dengan membabi buta. Itu yang jadi bahaya di tengah umat wahai Azir Ubaidillah. Bertobatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Mana
Mana mungkin dia bisa membabi buta membela hal-hal seperti ini, Azir Ubaidillah. Jadi timbangan tolak ukur seseorang itu ilmunya, ketakwaannya, bicara takwa, tapi tidak paham. Tetap taklid buta. Buat apa takwa kalau masih taklid? Hah? Inna akramakum indallahi atqakum. Buat apa bicara ayat ini kalau Anda masih taklid dengan kesesatan-kesesatan? Anda masih memuja-muja tuan-tuan Anda. Buat apa wahai Azir Ubaidillah? Menyesatkan. Terus yang terakhir saya katakan kepada Anda wahai Azir Ubaidillah, ingatlah, al-haqqu wal batil iduwan wadidan la yajtami'an. Kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bersatu. Bagaikan air dan minyak. Saya katakan kepada Anda, kedustaan, makar yang mereka bikin di Indonesia ini, dengan kuburan palsunya, dengan mencaplok-caplok sejarah yang ada di Indonesia, dengan mencaplok-mencaplok orang-orang pejuang di Indonesia sebagai leluhur mereka, saya ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diam melihat negara kita ini. Makar apapun yang dilakukan oleh Ba'alawi tidak akan pernah bersatu dengan orang Nusantara. Pasti akan ribut terus sampai mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya wahai Azir Ubaidillah. Cobalah untuk cerdas. Jangan taklid buta yang mencerdaskan Anda, tapi ilmu Anda yang Anda pelajari itulah yang mencerdaskan Anda. Kalau Anda mau taklid, taklidlah kepada orang yang dikubur di dalam Masjid Nabawi. Jangan taklid kepada orang-orang yang jelas-jelas kesesatannya yang mereka umumkan kepada umat ini. Ratusan tahun kita disesatkan wahai Azir Ubaidillah. Anda tetap diam. Anda tidak ada bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dibongkar. Kalau tidak dibongkar, begitu bahayanya orang percaya adanya pesawat dimundurkan oleh Habib. Setahu saya hanya film Dono yang bisa memundurkan pesawat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mudah-mudahan ini Azir Ubaidillah bisa mendengar ini, bisa hati dan matanya terbuka, dia bisa menimbang lagi masalah apa yang dia katakan. Terus dia bisa lagi untuk keluar dari sifat-sifat taklid yang menyesatkan otaknya si Azir Ubaidillah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.